Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Kakak Teluk itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, ramah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Terkait dengan podcast Kiai Salim, ya, dalam suatu channel YouTube mengatakan bahwa hak cipta, logo PWI dan Laskar Sabilillah ada di tangan beliau. Informasi yang saya terima memang Gus Abbas saja mengakui bahwa ada campur tangan Kiai Salim terkait dengan lambang PWI dan Laskar Sabilillah. Beliau ikut mendesain ya, lambang tersebut sehingga lambang itu dipatenkan menjadi lambang resmi Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Terkait dengan pencabutan lambang kedua kebanggaan PWI dan Laskar Sabilillah oleh Kiai Salim dalam tanda kutip, manakala lambang itu disalahgunakan, ya, tidak sesuai dengan syariat dan perjuangan Wali Songo. Kalau PWI Laskar Sabilillah masih dalam koridor itu, Kiai Salim tidak akan mencabut. Ini saya meluruskan dari pembicaraan atas apa yang disampaikan oleh Kiai Salim. Jadi tidak benar Kiai Salim akan mencabut hak cipta lambang kedua kebanggaan PWI dan Laskar Sabilillah itu semata-mata tanpa syarat. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana penjabaran terkait dengan pencabutan lambang bendera PWI dan Laskar Sabilillah atas apa yang disampaikan oleh Kiai Salim. Sekali lagi mohon maaf yang kami hormati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan berklarifikasi langsung dengan panjenengan agar ini tidak menjadi framing yang berkepanjangan, ya. Dan ini nantinya saudara-saudara kami yang mungkin mengikuti tentang perjuangan Wali Songo, Laskar Sabilillah ini bisa tahu betul, tidak hanya katanya dan katanya-katanya. Ya. Menurut panjenengan dengan yang berkaitan dengan Tengku Kori, dulu kan kita juga panjenengan juga pernah bersama beliau ya, bersama Tengku Kori lama juga. Iya juga ya. Namun pada kesempatan kali ini yang mengagetkan, Tengku Kori ini menyatakan melawan tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, gitu kan. Yang pertama ingin saya tanyakan adalah menurut dari panjenengan, keputusan dari Tengku Kori keluar dari barisan Kiai Haji Imad ini gimana? Monggo. Ya, saya dulu adalah sebagai inisiator utama bersama Tengku Kori, Gus Abbas, Kiai Muhammad Taufikur Rahman dengan Syarif Ali Zain dari Banda Kerep. Ini sejarahnya. Setelah kepulangan kami dari Perdebatan Banten, kami ditelepon oleh Gus Abbas untuk datang ke tempat kediaman beliau, yaitu di Pondok Pesantren Buntet milik beliau ya. Dan di situ beliau mengajak kami semua untuk membuat suatu wadah, yaitu wadah perjuangan kebangkitan Wali Songo. Dan alhamdulillah ketika kami semua bisa berkumpul bersama Tengku Kori juga pada waktu itu mengadakan suatu musyawarah kesepakatan untuk membuat terkait dengan permasalahan apa itu yang menjadi permasalahan ya, sehingga mungkin ada sedikit kekecewaan Tengku Kori kepada rekan-rekan yang ada di perjuangan Wali Songo Indonesia ya, terutama mungkin kepada Gus Abbas atau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya, tapi itu sah-sah saja ya, karena itu hak beliau kan gitu. Dan patut juga kita ketahui ya, pernyataan Tengku Kori yang beliau ini keluar dari perjuangan Wali Songo Indonesia, yaitu keluar dari barisan perjuangan yang kita buat dahulu itu ya, ini tidak menjadikan para saudara-saudara kita di dalam memperjuangkan suatu kebenaran ya, baik itu di dalam bidang nasabnya para habaib ya, di bidang sejarah, di bidang budaya-budaya yang lainnya yang dibelokkan ke semuanya itu
Nah, ini tidak menyurutkan dari saudara-saudara kita ketika mereka ingin melanjutkan suatu perjuangan. Nah, ini patut diketahui ya. Karena apa? Karena landasan perjuangan kebangkitan Wali Songo ini atau perjuangan Wali Songo Indonesia ini, Laskar Sabilillah itu bukan karena faktor dasar kepentingan pribadi atau golongan, tetapi karena faktor dasar suatu kebenaran, yaitu kebenaran syariat, kebenaran budaya, kebenaran untuk bangsa dan negara, seperti itu. Baik, demikian apa dari yang beliau sedikit sampaikan ya, untuk sedikit sejarah dari Laskar Sabilillah. Mungkin insya Allah lain waktu saya pribadi memang ada rencana Kiai untuk menjabarkan dari awal, dari awal adanya pergerakan berdirinya Laskar Sabilillah dari awal ya, sejak kapan, terus kejadiannya gimana, kronologi ceritanya bagaimana, insya Allah lain waktu ya. Nah, itu panjang memang. Iya, memang itu butuh waktu panjang, kurang lebih bisa 1 jam lebih gitu. Langsung saja untuk yang kedua Kiai, masih tentang Tengku Kori ini ya. Iya. Ada saya menemukan sebuah video, saya dikirim oleh teman saya, memang dikirimi sebuah video bahwa Tengku Kori mengatakan dalam, kalau nggak salah di VT ataupun apalah tentang video itu, mengatakan bahwa panjenengan, panjenengan memang kami tahu betul, beliau adalah yang merancang tentang logo gambar Laskar Sabilillah dan perjuangan Wali Songo Nusantara, pencipta. Jadi kalau bisa dikatakan panjenengan punya hak cipta penuh untuk Laskar, untuk logo ya, untuk logo. Iya benar. Namun Tengku Kori ini mengatakan bahwa logo Laskar Sabilillah dan perjuangan Wali Songo Indonesia kan ini akan dicabut oleh jenengan. Oh iya. Itu Tengku Kori yang mengatakan. Jadi ini langsung klarifikasi benarkah berita tentang itu? Saya sebenarnya kurang begitu tahu tentang hal itu ya, pernyataan Tengku Kori, tapi menurut berita yang saya dengar memang Tengku Kori membuat suatu video di sosmed yang mengatakan saya akan mencabut logo lambang PBI dan Laskar Sabilillah ya. Memang sebenarnya begini, lambang PBI itu dan Laskar Sabilillah memang saya yang menciptakan bersama Kiai Muhammad Taufikur Rahman. Saya yang merancang semuanya, dan Kiai Muhammad Taufikur Rahman itu yang mendesain di komputer, disempurnakan oleh Ustadz Mansur ya. Nah, beliau penyempurnanya. Jadi kalau untuk logo dan lambang PBI dan Laskar Sabilillah itu memang hak ciptanya ada pada saya penuh itu ya. Memang begini, kalau berita yang tersebar dengan adanya perkataan Tengku Kori lewat video atau lewat sosmed dikatakan saya itu akan mencabut, itu tidak benar ya. Saya tidak pernah mengatakan demikian. Tetapi seandainya ya, kalau memang suatu wadah perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini disalahgunakan ya, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan yang bertentangan dengan aturan syariat dan aturan dari negara kita, untuk sesuatu hal yang tidak baik ya, maka saya memiliki hak ya, memiliki hak mutlak untuk bisa mencabut hak cipta dari logo PBI dan Laskar Sabilillah. Itu pun dengan syarat kalau wadah perjuangan PBI ini dan Laskar Sabilillah itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan syariat dan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan aturan-aturan negara kita. Begitu, yang merugikan bangsa dan negara. Selama hal itu tidak dilakukan ya, dan masih berjalan lurus di jalan suatu kebenaran, maka saya tidak akan pernah mencabut hak cipta dari lambang logo itu. Justru alhamdulillah ketika lambang PBI terus lambang Laskar Sabilillah itu bisa digunakan sebagai bendera perjuangan yang menegakkan suatu kebenaran syariat agama, suatu kebenaran yang berkaitan dengan kemaslahatan bangsa dan negara, saya sungguh sangat bahagia ya. Saya sungguh sangat ridho sekali. Ya, makanya pesan saya untuk saudara-saudara saya yang ada dalam wadah perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, berjuanglah kalian, bergeraklah kalian dengan niat Bismillahirrahmanirrahim untuk menegakkan suatu kebenaran agama demi bangsa dan negara, dari para pengkhianat-pengkhianat yang akan merongrong persatuan kesatuan negara kedaulatan Republik Indonesia, begitu. Jadi kalau ada informasi saya akan mencabut itu tidak benar ya. Nah itu saya tidak tahu itu informasi dari mana, seperti itu. Baik.